warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinannya wabarakatuh. saya ambil alih. Duduk siap gerak. Lapor. Pertemuan pembelajaran Masa Angkatan 54 Jumat 12 September 2025 siap dilaksanakan. Siap, kerjakan. Siap kerjakan. Untuk selanjutnya, pimpinan doa akan dipimpin oleh Saudara Bapak Muhammad Tijan. Kepadanya saya persilakan. Oh, baik, terima kasih. Sebelum kita mengawali agenda pembelajaran pada pagi hari ini, agar usaha kita semua bernilai ibadah dan dapat bermanfaat, marilah kita awali dengan bacaan Yaumul Kitab. Bagi yang beragama non-Muslim, untuk bisa disesuaikan berdoa menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Ala adiniya al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Mohon izin Bapak, sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan Mars Kemenang nih. Oke, betul Mas. Itu ada Bu Dr. Elsie, Bu Panitia. Betul ya, silakan. Suaranya belum muncul, Mas. Coba konsultasi pada Mas Nanang itu. Mas, diulangi Mas. Itu jenengan belum checklist share sound-nya, belum di checklist. Seminar Senin. Salah Senin. Jadi saya Selasa bertiga ya? Iya. Kok Pak HDF ya? Oh, enggak tahu. Soalnya kan pada kelompok masuk ke breakout room. Ya, kok dulu gilirannya kita ya? Kita tapi per kelompok. Itu nih. Panggilannya. Oh, per kelompok dan di breakout room. Gak ngerti, tergantung. Katanya kita nanti dibuat urusan gitu. Bisa kamu duluan? Enggak, di breakout room. Awalnya kayak sama. Terus di breakout. Tapi dia kan enggak. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah tadi muncul nggih? Apunten, sinyal saya tiba-tiba hilang. Ya ada salah lagi. Oke, saya Saya informasikan ulangi ya. nggih. Saya informasikan bahwa lagu Indonesia Raya bisa Nggih, diulangi dengan mencontreng apa itu, voice atau apa itu. nggih Karena Bapak. tadi nggak Ngapunten. keluar suaranya, kemudian dilanjutkan Mars Kemenang gitu aja Mas. Coba diulangi lagi. Terima kasih. Nggih.
Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Diistirahatkan, Mas. Duduk istirahat, gerak. Oke, ya sukses ya.
Walaupun ada sedikit trouble di pemutaran lagu Indonesia Raya, tidak masalah ya. Nggih, ngapunten nggih Pak Mu tadi. Ya, Pak, ngapunten Oke, nggih, Pak. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan bahagia, dalam satu forum Zoom di mana kita berniat untuk melakukan kajian atau belajar bersama tentang agenda kedua dalam bagian perjalanan menuju PNS Latsar di pagi hari ini. Oke ya. Ini jumlahnya 40 orang tambah 3 panitia, luar biasa. Dan sukses juga buat Mas Nanang yang telah mengingatkan saya karena tadi baru di kelasnya Mbak Ulfah tentang kucing rancangan aktualisasi. Oke. Tadi Nosewu wajahnya nggak terlihat, hanya kepala atas saja. Oh iya. Ya, Nggak enggak apa-apa diturunin. tapi ya. Ya, Nah, lagi Pak. lah. Malu Bu, dokter. Ya, oke ya. Yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan Bantengnya hilang loh Pak, kejunjungan. tuh, cari Mbak Nanda. Ya. Yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, semoga dengan wasilah sholawat ini mahabbah dan rindu kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin meningkat dan semoga kelak kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja karena di agenda 2 ini sudah diawali dengan pertemuan pembelajaran atau kajian dengan Bu Dr. Aminah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan discuss tentang core value ASN akhlak. Dan 2 value sudah dijelaskan oleh Bu Aminah, yaitu yang pertama adalah berorientasi pelayanan dan yang kedua adalah akuntabel. Betul ya? Kemudian yang ketiga ini adalah kompetensi. Oke. Izinkan pada pagi hari ini saya membuka file presentasi saya terlebih dahulu. Mohon waktunya berapa menit. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta Latsar yang saya hormati, just to make sure, apakah presentasi saya bisa tercover atau terlihat di layar laptop Bapak Ibu semuanya? Mohon informasinya. Lihat Bapak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Oke, mari kita discuss terlebih dahulu sambil kenalan ya. Relax. Saya mencoba discuss dengan Mas Angga Abiyuda. Ya, tolong perkenalkan diri terlebih dahulu Mas Angga Abiyuda. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Angga Abiyuda. Alamat saya di Desa Jenggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Saya di sini sebagai penghulu ahli pertama penempatan di KUA Bangsri, KUA Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Apa ya, Pak?
status saya sudah menikah gitu aja Pak. Oh, alhamdulillah ya. Karena saya sudah menemukan 11 penghulu belum menikah selama saya memberi pelajaran ini. Alhamdulillah ya. Ini Pak. Masih ada di sini penghulu yang belum menikah di sini? Itu pelanggaran besar itu ya. Oke ya. Anas, Pak. Banyak, Anas. Pak. Ana ya. Oke, Ana. Oke. Itu kan jenggotan kembang ya, dekat dengan Bang Sri ya. Tempat tugasnya. Oke, selamat ya. Oke, oke, oke. Mas apa jenengmu? Angga Mas Abi, siapa? Angga Abiyuda Pak. Angga. Mas Angga. J. Saya tanya, Mas Angga pernah menginstal aplikasi di laptop belum? Sudah pernah Pak. Apa? Aplikasi apa yang diinstal di laptop? Oh, di sini Maktabah Syamilah Pak. Maktabah Samilah, keren banget ya, itu perpustakaan J. internasional itu ya, keren ya. Berarti bisa baca kitab kuning ya? Masuk belajar sih Pak. Ah ya, sukses, sukses. Mondok dulu. J. Alhamdulillah. Iya, oke. Sebelum diinstal, Maktabah Samilah itu masih menjadi aplikasi ya. J. Oke. Setelah diinstal, karena Maktabah Samilah ada dua ya Mas ya. Ini yang saya diskusikan adalah Maktabah Samilah yang bisa diinstal. Kalau yang online kan ada. Nah, J. setelah diinstal nanti akan menjadi platform ya, platform Maktabah Samilah. Syamilah. Jadi sebelumnya aplikasi, setelah diinstal menjadi platform. Ya, platform. Oke. Nah, cara menginstalnya bagaimana, Mas? Oh, yang pertama saya cari dulu Pak aplikasinya, kemudian klik install gitu aja. Oh, gitu ya, klik J. install ya. Oke, thank you very much. J, Pak. Selanjutnya, Mbak Arin Maulida Aulana. Dari mana, Mbak? Iya, Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Arin Maulida Aulana. Saat ini saya bertugas di MTS Negeri 2 Boyolali, Pak. Oh, Boyolali ya. Sampai sekarang Boyonya itu masih Lali ya, Mbak? Nggih. Belum diganti-ganti namanya. Oke, enggak apa-apa. Nggih, Oke. nggih, Pak. Sebagai guru apa ini? Guru Al-Quran Hadis, Bapak. Wih, ngeri. Ini kok agama semua ini ya? Al-Quran Hadis. Oke. Saya tanya, Mbak. Mbak, siapa tadi Aulia ya? Arin, Pak. Oh lah, yo, aku isu Aulia biasa. Mbak Arin. Oke, Mbak Arin ya. Mbak Arin saat ini mempelajari berakhlak. Saya tanya, berakhlak itu software ataukah hardware? So- Software, Bapak. Oke. Kalau software berarti perlu diinstal ya. Nggih. Kalau tadi Mas Angga, terus pokoknya nama salah ya ora apa-apa, menginstal aplikasi Maktabah Samilah menjadi platform Maktabah Samilah di laptop. Kalau berakhlak dikatakan sebagai software, soft skill yang akan diinstal pada manusia, bagaimana cara menginstalnya, Mbak Arin? Cara menginstalnya dengan apa enggak, Pak? Dengan melakukannya barangkali, Pak. Bertingkah, berperilaku sesuai dengan Itu terlalu jauh, definisi. Mbak. Oke, Oh, thank you, nggih. thank you. Nggih, Pak. Sholat itu software ataukah hardware? Sholat itu software ataukah hardware? Halo, Mbak Arin. Hardware, nah, Pak. No, hardware itu barang, bisa bisa Oh, di touch, bisa disentuh kayak begitu ya. oh, nggih. Berarti software, Software. Pak. Nggih. Bagaimana menginstal sholat dalam diri manusia? Eh, Sebelumnya berarti mempelajari No, 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 no. Ketika sholat kita itu apa? Apa yang kita lakukan ketika sholat? sholat, beribadah kepada Allah, menyembah Allah. I know. Tapi piye carane? Apa untuk meneng, apa tidur, atau gimana? Itu kan ada Oh, nggih. kaifiahnya kan ada. Nggih, melakukan gerakan Apakah sholat. hanya gerakan? Tidak, berarti juga hati dan pikiran kita, Apakah niatnya, hati dan pikiran tok, mulut kita tidak? mulut juga nggih, Pak. Mulut, gerakan, Iya. hati, pikiran. Ketika manusia diciptakan Allah dalam keadaan sempurna ya, tidak ada unsur apapun Nggih. ya, seperti itu cara menginstalnya, yaitu dengan ucapan. Pertama kali jelas diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu aturan, yaitu diucapkan ya.
Diucapkan. Itu teknik menginstallnya adalah apa? Diucapkan. Bahkan kita sering menginstall software syahadah itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Melalui apa? Ucapan menginstallnya. Kalau tadi kan Mas Angga, Maktabah Samilah melalui double klik atau klik kanan install udah selesai ya. Tapi kita melalui ucapan itu. Diinstal melalui ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi that there is no God, only Allah, and Prophet Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah is the messenger dan adalah utusannya. Nah kan begitu diinstal. Nah setelah diinstal dalam tubuh manusia, software-software itu menjadi apa? Kalau tadi Maktabah Samilah dari aplikasi menjadi platform, kalau software sholat diinstal ke dalam tubuh manusia menjadi apa? Ya, menjadi mindset. Terinstallnya saya tidak tahu pasti apakah karena di dalam tubuh manusia ada satu piranti atau perangkat yang luar biasa yaitu akal dan hati ya. Terinstallnya mungkin bisa di akal atau di hati, yang kesemuanya itu akan menjadi mindset, dan mindset itu akan kita bawa sampai mati. Maka ketika malaikat bertanya who is your God, siapa Tuhanmu, maka installan itu akan berbicara bahwa Tuhanku adalah Allah dan Muhammad adalah nabiku, semacam itu ya. Kalau udah pernah menginstal dalam dirinya ditanya, who is your God? Wah, itu repot ya. Nanti bisa jawab, siapa pangeranmu? Bisa dijawab Pangeran Diponegoro dan pangeran-pangeran yang lainnya. Kan seperti itu install. Nah, oke, kembali ke berakhlak. Berakhlak adalah didesain oleh para ahli agar menjadi software, dan software ini terinstall pada manusia melalui kajian-kajian di pelatihan Latsar. Jadi kalau software berakhlak ini diinstal kepada diri manusia menjadi apa? Menjadi apa nama tadi? Mindset. Ya, mindset itu penting. Makanya Allah memuliakan manusia dengan akal itu karena ada mindset itu. Karena ada mindset itu. Iya. Bedanya kalau Buya Hamka mengatakan kalau hanya sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Dan Buya Hamka juga mengatakan kalau hanya sekedar bekerja, gorila dan kera di hutan juga bekerja. Nah, there is difference between manusia, human, kemudian babi hutan dan kera-kera atau gorila itu. Nah, yang ada di depan saya ini human. Makanya diajak menginstall satu software yang didesain di era Jokowi yang bernama berakhlak ini. Ya, akan menjadi mindset. Kalau terus menjadi mindset apa selanjutnya? Mindset adalah starting point manusia penting. Ya, setelah mindset perlu dibiasakan. Dalam bahasa lainnya dihabituasi. Sholat pun di awal-awal ya kita baru berlatih, kemudian akhirnya dihabituasi, akhirnya secara istiqomah, akhirnya menjadi sebuah karakter. Gitu tidak meninggalkan sholat atau sholatnya kebablasan, rasanya itu resah. Kalau tidak dihabituasi, orang tidak pernah ada kebutuhan akan sholat, orang meninggalkan sholat, there is no problem. Damai-damai saja. Hatinya masih qalbun salim, tapi qalbun salim dari sisi yang sebelah kiri kan gitu. Oke ya, paham ya. Setelah menjadi habituasi akhirnya menjadi apa? Karakter. Sudah luar biasa. Misalkan Rahmah Adi memiliki karakter disiplin hadir ke kantor. Memiliki karakter tidak mau diotak-atik untuk menyediakan Chromebook. Seluar biasa kan seperti itu. Itu sudah menjadi karakter. Berani mengatakan la. Itu karakter. Berani mengatakan tidak. Ya. Mbak Sania, semuanya nanti akan menjadi karakter. Oke ya, saya ulangi ya. Software diinstal menjadi mindset, mindset diinstal menjadi apa? Menjadi dihabituasi. Setelah menjadi habituasi, sholat akhirnya menjadi sebuah karakter. Kalau sudah sebuah karakter, sampai terbawa mati. Kalau dia sudah memiliki mindset dan mengatakan bahwa Nabi saya Muhammad, sampai besok di akhirat dia mengatakan Nabi saya Muhammad. Dan semoga bisa berkumpul. Itu kan satu ekspektasi kita nanti perjalanan hidup ini. Wes ya. Oke, saya akan kembali ke sini. Oke. Yang berada di layar Bapak Ibu adalah bagian software dari akhlak. Saya ambil satu core value namanya kompeten. Oke. Saya Mas Bagus Prastyo to read the definition of
kompeten. Apa definisi kompeten? Mas Bagus Prasetyo. Sambil kenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu ini bagian daripada take me out. Nah, kan begitu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Bagus Prasetyo. Saya seorang penyuluh agama Buddha di kantor Kementerian Kabupaten Cilacap. Cilacap ya? Definisi, ya Pak, definisi kompeten Oh, adalah belajar dan mengembangkan kapabilitas. oke. Siap, Mas Prasetyo. Untuk Siap, belajar dan mengembangkan kapabilitas. Siap? siap Pak. Oh, oke. Terima kasih, Mas Prasetyo. Selanjutnya, saya ingin dari peserta ini ada yang membacakan keywords atau kata kunci daripada kompeten itu. Mbak Awibi Awara Ahya. Namanya it's very difficult to say, Mbak. Ya. Oke. Perkenalkan diri. Baik, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Awibi Alvar Ahyar. Satker saya saat ini di MAN 1 Grobogan. Saya sebagai guru ahli pertama, guru sosiologi, Pak. Oh, Untuk Awibi apa status sih, Mbak? saya masih Artinya Awibi apa, Mbak itu? belum. Namanya itu artinya apa? Awibi Awibi. itu, Awibi artinya bertasbihlah, Bapak. Apa? Bertasbihlah, Berkas. bertasbihlah. Tasbilah ya. Tasbilah. Oke, Oh, oke. tasbilah. Awibi. Awara apa itu? Alfara artinya menyempurnakan, Bapak. Tasbilah untuk menyempurnakan ahya urip. Hidup, nggih, Bapak. Ngeri ya namanya itu ya. Tasbilah untuk Awara itu termasuk menyempurnakan sama dengan Kamila ya berarti ya. Nggih, betul, Bapak. Oh, wis keren ini. Ini anak ini Bunyahi kayak nama-nama Bunyahi ya itu ya. Boten, Bapak. Oh ya, oke, tolong bacakan keyword daripada kompeten. Oke, kata kunci kompeten yang pertama ada kinerja terbaik, kemudian sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Ya, ini harus melalui belajar terus ya. Learning agility itu apa? Apa Learning, definisi dari learning agility itu? pripun Bapak? Apa maksud dari learning agility itu? Itu kan ada Learning keyword agility, learning agility. Apa maksudnya? Kalau nggak bisa silahkan tanya kemampuan. ChatGPT itu. Learning agility berarti kemampuan belajar dengan cepat, Bapak. Ya kayak ada ini pantang menyerah untuk belajar itu. Coba cari Oke, ChatGPT nanti dibaca. Coba diketik di ChatGPT, Pak. bentar Bapak, sebentar. ChatGPT kan lebih cerdas dari kita. Yes, sekedap. Learning agility kombinasi kelincahan beradaptasi, kemauan Betul. untuk mencoba hal baru. Ya kemauan itu dia. Oke, thank you. Ya kemampuan atau pantang menyerah untuk to get something new. Ya, to get insights new. Insight itu sama dengan pengetahuan baru itu. Ini dia yang dikatakan bahwa kalau sekedar hidup, babi hutan juga hidup kan itu kan. Ini dia Hamka itu kutipannya memang agak bahasa-bahasanya itu, tapi penting banget untuk kita paham. Ya. Oke, thank you very much, Mbak Awibi Afwara Ahya. Ahya itu hidup ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin nih Mbak lagi boleh ya, Mbak lagi ya. Saya coba prioritaskan ras terkuat di muka bumi ini ya. Oke, Mbak Alivia, Alivia Maita Satriani. Iya, Satria Bapak. betul ya. Coba kenalkan dirimu, Mbak. Alivia. Alif itu sewu ya. Oke, Jadi, silakan. selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alivia Meita Satriani. Jabatan saya di Analis Sumber Daya Manusia, penempatan Kanwil, Jawa Tengah. Oh, di Kanwil Jawa Tengah ya, Pak? Iya, Pak. Asli mana, Mbak itu? Pola asli Magelang. Sudah menikah belum, Mbak itu? Belum. Nah, itu nanti bisa di-share itu WA-nya ya gitu ya. Wah, iki sing lanang guyu-guyu iki. Wah, iki sing oke, enggak apa-apa. Wes, saya tanya, Mbak. Coba bacakan kalimat afirmasi dari core value kompeten. Bacakan kalimat afirmasinya. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, saya tanya. Apa kalimat afirmasi itu? What's afirmasi sentence is? Apa kalimat afirmasi itu? Silakan, Mbak. Kalimat positif sebagai penyemangat, Pak. Ngono tok. Untuk
menanamkan mindset semakin dalam. Wes pokoknya ngono-ngono ku ya. Tak wes ora sekedar ngono kuwi. Saya pengen kembali ke sekian puluh tahun yang lalu. Mbak Apria Zulihanita. Ini Nggih, nggih, lahirnya Pak. April ya, Mbak. Nggih, benar, Pak. Kalau nak Desember lahirnya Desemberia gitu ya. Desi, Pak. Oh, Desi, oh iya betul ya. Desi itu 10 tapi jadi rolas ya. Itu dulu kekacauan era-era tokoh-tokoh dulu itu ya. Oke. Dari mana, Mbak? Perkenalkan. Oh, nggih, Pak. Perkenalkan nama saya Aprilia Yulianita. Saya asalnya dari Blitar, Pak, Jatim. Sekarang penempatan di Mandua, Rembang. Oh, Mandua, Rembang. Oh, ini Pak ada ya. Nggih, leres, Pak. Suhada, Bapak Suhada. Ya, wes ngene, Mbak. Mbak, ning dimu gambarmu kok hilang, Mbak? Mbak Aprilia. Wes pokoknya Aprilia namanya tadi, di mana orangnya sekarang ini? Karena banyak sekali. Mbak Aprilia pernah dengar Patih Gajah Mada tidak? Nggih, Pak. Pernah, Pak. Ya. Mbak Aprilia pernah dengar statement atau kalimat afirmasi yang diciptakan oleh Patih Gajah Mada? Eh, pernah dengar, Pak. Kuwi wong Jawa Yang Timur sumpah, ya. nggih, Sumpah sumpah apa? palapa, Jenenge? sumpah Sumpah apa? palapa, Pak. Sumpah Ya, palapa. sama. Kalimat afirmasi itu sama dengan sumpah. Oke ya. Coba bacakan sumpahnya Patih Gajah Mada atau sumpahnya kalimat afirmasi Patih Gajah Mada. Silahkan lihat di ChatGPT. Oh, nggih, Pak. Sekedap. Isi sumpahnya pakai bahasa Jawa tidak apa-apa, Pak? Nanti bahasa Dibacakan. Jawa, habis itu bahasa Indonesia, habis itu bahasa Inggris, habis itu bahasa Arab. Bisa ya? Ya wes bahasa Jawa, bahasa Nggih. Indonesia baik. Ya wes, Nggih. oke. Siap, Bapak, izin menyampaikan. Bacakan kalimat afirmasinya Gajah Mada. Oke, silahkan. Nggih. Isi sumpah dalam bahasa Jawa dulu nggih. Lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono ingsun amukti palopo. Dalam bahasa Indonesia, jika Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan berhenti dari tirakat. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati kesenangan. Luar biasa. Itulah karakter Indonesia. Aslinya seperti itu dulu tokoh-tokoh Indonesia. Bukan saya akan berhenti dari pemerintah jika saya mendapatkan 1,9 triliun. Itu bukan kalimat afirmasi. Ya. Oh, saya akan berhenti dari pemerintah Indonesia ketika saya bisa bernegosiasi membelikan Chromebook. Wah, dan macam-macam. Saya akan berhenti dari kementerian apabila saya membawa kenceng barang milik negara ke rumah saya. Tidak seperti itu. Ini sumpah-sumpah orang-orang dulu hebat sehingga Nusantara menjadi negara yang luar biasa kala itu. Ya. Dan ASN ini pun diajak untuk mengucapkan kalimat afirmasi. Kalimat itu terinstall ke dalam diri kita menjadi mindset. Apabila dibiasakan habituasi maka akan menjadi karakter. Inilah pentingnya software berakhlak. Saya tidak mau ketemu dengan Bapak Ibu hanya bicara narasi-narasi, only narasi, that's all. Tapi ini mari kita membuat kalimat afirmasi, sumpah yang akan kita gunakan dalam dunia kerja kita itu. Ya. Wes. Oke, Mas Bagus Prasetyo balik nih. Mas Bagus, tolong buatkan kalimat afirmasi pada aspek kompeten sesuai dengan dunia kerjamu sebagai penyuluh agama Buddha tadi ya. Oke, silahkan. Iya, Buatlah Pak. kalimat afirmasi dengan menggunakan kata saya di aspek kompeten ini. Silahkan. Baik, Pak. Bentar, Pak. Saya mikir dulu. Mikir aja sesuai selaudan Mas itu. Gunakan kata saya ya. Di sini kami tapi gunakan kata saya. Kalimat afirmasi atau kalimat sumpah terhadap core value kompeten. Saya akan terus belajar
agar membina umat Buddha semakin berkembang dan semakin maju di Kabupaten Cilacap. Oke, thank you. Nah, itu adalah kalimat afirmasi kompeten terkait ekspektasi sekaligus doa saya benar-benar ketika jenengan nanti bekerja bisa seperti itu. Oke, saya tak kuliah wong liya neh, ya. Oke, saya Syarifah Aini. Syarifah itu kalau Aini mata ya. Oke, Oke, Pak. perkenalkan, Mbak. Baik, perkenalkan Bapak, teman-teman semuanya. Nama saya Syarifah Aini, biasa dipanggil Aini. Saya guru bimbingan konseling di MTS 2 Pemalang. MTS 2 Pemalang ya. Oke, Guru Pak. konseling ya. Wah, Oke. misalkan Pak Muhammad Jusron jadi murid mesti melanggar terus ini karena pengen ketemu guru konselingnya ya Pak Muhammad Jusron ya. Oke. Ye, Oke, Bu Pak. Syarifah Aini, Oke. tolong saya dibuatkan kalimat afirmasi Mm-mm. terkait core value kompeten Mm-mm. ya, terkait bidang kerja Mbak Syarifah Aini. Silahkan gunakan kata saya. Hmm. Saya percaya diri dalam kemampuan Yo, enggak saya. toh Mbak. Apa Ini gimana, Pak? saya hubungannya belajar loh Mbak. Iya. Saya karena di sini kan saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tapi kan Oh iya. kata kapabilitas ini masih general. Oke, silahkan Hmm. buatkan yang Iya. spesifik terkait dunia kerjamu. Oke, Oh thank you. iya. Saya akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang konseling saya agar dapat mendukung siswa saya secara optimal. Seperti itu, Oke, Pak. thank you very much. Ya. Ya, terima Ini kasih. jenengan baru membuat satu ya. Karena berakhlak itu ada 7. Oke. Oke, kira-kira tadi kalimat afirmasimu itu mau ditulis di mana? Karena kalau nggak ditulis hilang kan lupa lagi. Sustainable keberlanjutan itu penting, sesuatu itu harus ditulis, Mbak. Jadi kan ditulis di mana kira-kira? Kalimat afirmasi yang baru saja diucapkan tadi. Di meja kerja saya, Pak. Oke, Dan thank you. di dalam mindset saya juga. Oke, ya di meja kerja bagus ya. Iya. Tapi kira-kira kalau ditulis di meja kerja itu, bagi orang-orang tertentu itu dianggap sebuah kesombongan, Mbak. Iya, Iya, dapat. betul. Mm-mm. Terus piye carane? Ya Ya, terserah saya gitu aja ya. Iya, Pak. Karena kan kalau di BK nggak terlalu nggak terlalu Banyak orang ya? mengurusi kegiatan orang lain kayak gitu, Pak. Jadinya kita berkomunikasi ya secara profesional seperti itu. Tidak ada Oke. iri-irian dan lain-lain. Ya, nanti Iya. ada 7 loh, Mbak. Kalau menurut saya itu bisa ditulis dengan indahnya di akrilik ya. Di akrilik. Atau ditulis di desktop. Atau Oke, baik, Pak. ditulis di website. Atau ditulis di HP. Atau Oke. ditulis di kaos kaki juga bisa. Sapu tangan juga bisa. Ya kan itu ya. Oke, Pak. Kenapa harus Siap. ditulis? Ya, kalau nggak ditulis ya nanti bisa hilang. Kan begitu. Betul. Jadi kalau Patih Gajah Mada ditulis dalam bahasa Sangsekerta, tulisan itu ya di batu ya mendulu kan itu. Itulah pentingnya kalimat afirmasi atau sumpah. Sehingga nanti ketika dilacar seakan-akan idealis, tapi ketika nanti pegawai sudah menjadi melempem ya. Melempem itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ya melempem ya, seperti itu. Oke ya, thank you very much. Sekarang Mas sopo iki sing durung Mbak Sahida Asma Amania. Oke. Tolong bacakan pathway atau jalan yang harus digunakan menapak oleh seorang ASN yang bernama kode etik. Kalau kita sudah bekerja dalam koridor kode etik, insya Allah kita akan selamat ya. Walaupun kadang-kadang seperti dokter dianggap sebagai malpraktek, tapi ternyata dokter itu sudah bekerja sesuai kode etik yang ada, insya Allah akan selamat dari tuntutan-tuntutan atau hukum yang ada. Silahkan dibacakan Mbak Sahida Asma Amania untuk kode etik pada core value kompeten. Terima kasih. Bacakan Mbak Sahida. Oke, izin bacakan ya teman-teman. Jadi kode etik dari kompeten itu Kenalkan sendiri. dulu Mbak. Oh ya, Kenalkan dulu, tidak usah tergesa-gesa, santai ya. oke, perkenalkan nama saya Syeda Asmamanina. Saya guru bimbingan konseling di MTSN 1 Pati, Pak. Oh, bimbingan konseling semuanya ini ya. Oke. MTSN 1 Pati itu yang di dalam itu ya. J. Pinong ya. J Winong. Oke. Oh, oke, thank you very much. Oke ya. Wes diwaca, Mbak. Sudah menikah belum, Mbak? Belum, Mbak. Wah ini sudah guyu-guyu mana sih? Kalau ada belum kok ini yang mas-mas udah tersenyum ada apa ini ya? Oke. Wes diwaca Mbak. Wes kok urusan WA nanti ya.
kode etik. Ya, kode etik yang pertama adalah meningkatkan Kode kompetensi. etik apa sih? Kode etik kompeten. Oke, Kode kode etik etik. core value kompeten. Silahkan dibaca lagi. Oke, Pelan-pelan. saya izin membacakan kode etik dari core value kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain untuk belajar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan Kualitas. kualitas terbaik. Oke, thank you very much ya. Oke. Nah, udah paham tuh sekarang? Oke. Apa sebenarnya core value ini untuk semuanya? Apa sebenarnya core value berakhlak itu apa? Maksudnya itu apa? Digunakan untuk apa? Apa kalimat afirmasi itu paham? Jadi jangan hanya membaca teks-teks narasi ini yang nanti great impact-nya nggak ketemu begitu. Ya, udah mulai paham ya? Silahkan nanti mumpung menjadi masih CPNS dibuat core value ditulis di kamarnya atau ditulis di Ethernet atas itu nak tidur kan terbaca gitu kan bisa terserah ya nanti nulisnya di mana ya. Jadi jangan jangan terus sekedar lacar ini habis itu ya sudah tidak berdampak. Ini dia, ini pentingnya pembelajaran berdampak, memiliki great impact. Siapa tahu dengan ini nanti Anda menjadi orang-orang yang hebat. Mana hebat itu orang yang memiliki karakter atau prinsip. Di antaranya itu. Ya, wes. Yang kedua ya, tak jelaskan loro tok wis ora apa-apa. Nah, nanti tugas banyak itu, guys. Sebentar. Izin saya untuk share lagi dan ini saya tutup. Saya lihat presentasi saya kedua. Oke. Yang kedua. Oke, coba saya share. Yang kedua. Cek just to make sure, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Terlihat Oke, jelas, Pak. harmonis, loyal, dan adaptif. Saya akan mengambil yang harmonis untuk kita discuss bersama. Ya, seperti tadi ya. Oke, harmonis. Oke ya. Harmonis, kebablasan ini ya. Ini harmonis. Ya, ini dia. Thank you very much. Oke. AWB tadi sudah. Nur Aini Aning Khotimah. Halo Mbak Nur Aini Aning Khotimah, perkenalkan lebih dahulu, kemudian saya Asyu untuk membacakan definisi harmonis. Silahkan Mbak Nur Aini Aning Khotimah. Baik, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aini Aning Khotimah. Saya bertugas di KUA Kecamatan Kartasura. Gitu. Terus? Untuk definisi Sebagai dari... apa Mbak? Sebagai penyuluh ya? Iya, J Bapak, leres. Oke ya. Ini kok suaranya masih kayak anak kecil ya Mbak ya? Iya, Bapak. Aslinya itu ya? J, asli. Oke. Ya. Terus mohon dibacakan ini Mbak. Definisi core value harmonis. Apa itu harmonis? Definisi dari harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Iya. Kira-kira di Indonesia itu menghargai perbedaan itu sesuatu yang sulit atau sebagai sesuatu yang luar biasa di Indonesia itu? Menghargai perbedaan. Iya, sesuatu yang luar biasa, Bapak. Sulit ya? Ya, beda sedikit aja udah menjadi masalah ini di Indonesia itu, ya.
Ya, sih. Nah, itu ya, saling peduli, saling menghargai. Wah, ini jadi menurut saya ini saya coba mengangkat core value yang harmonis itu sesuatu yang rumit. Kalau di antara 7 nilai itu, menurut saya harmonis ini merupakan fondasi daripada ketujuh nilai itu atau ke 6 nilai yang lainnya. Tanpa harmonis, hubungan yang harmonis, maka sebuah institusi, sebuah rumah tangga, sebuah negara itu tidak menjadi sesuatu yang ideal. Ya. Harmonis adalah fondasi. Ya. Rumah tangga tanpa harmonis, ya kacau juga. Dunia kerja tanpa harmonis juga kacau juga. Dan semacam itu. Jadi harmonis itu penting. Dan ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Wah, beda sedikit aja udah banyak masalah itu di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi ya seperti itulah, saling peduli dan menghargai. Jadi di negara kita itu termasuk orang yang sulit menghargai. Nah, sulit sekali. Ya. Perbedaan sedikit menjadi masalah ya. Nah, seperti itu. Perbedaan ini tidak termasuk jalur nabi, ini tidak jalur nabi masalah. Ya. Perbedaan gaji, di sana gajinya dapat 50 juta untuk tunjangan rumah, di sini nggak dapat masalah. Kan itu terus. Ya. Belum lagi tambah flexing, malah memperlebar masalah juga. Nah, seperti itu. Ya. Keberpihakan, ya, seperti itu. Keberpihakan pada blok sini menjadikan masalah. Nah, ini. Jadi harmoni penting, harus harmonis penting. Ya, yang penting kita berusaha untuk menjadi harmonis ketika situasi tidak harmonis semacam itu. Ya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, Mas M. Himaturiza, tolong bacakan keyword atau kata kunci daripada harmonis itu. Oke. Terima kasih Bapak, mohon izin perkenalkan dan teman-teman semua. Saya Muhammad Himaturiza, tugas saya sebagai dosen studi Islam dan ilmu falak di UIN Raden Mas Said Surakarta. Wis, menakutkan iki Mas. Matematikanya pinter yuk. Untuk Dulu kata kunci dari Pak, saya dialog saya Mas. Di SMA ning ndi? MA ning ndi ku? saya asal dari Kudus, Nah, MIMTS makane. MA di Madrasah Qudsiyah Kudus. Nah, tak tebak itu ya, sudah tak tebak ini mesti dari sini itu. Kok tidak TBS sih? Mboten Bapak, Qudsiyah. Kuciah ya. Nggih. Sekarang sudah ada Kuciah Putri ya. Nggih, leres. Ya. Dalamnya di Kudus sih. Krandon Bapak, depan Pondok Yambu anak-anak. Oke, Reza ya. Nggih. Oke. Saya juga alumni situ, Mas. Alumni maksudnya Raden Mas Said itu. Raden Mas Said, oh nggih. Saya conge, Mas. Mancong. Nah, itu ya. Kuciah ya, selamat lah. Nggih, terima kasih Bapak. Sekarang sudah di Solo ya, hidupnya di Nggih, Surakarta ya. sekarang di Surakarta. Istri sana juga. Istri derek. Kudus juga. Sebelum jadi dosen mulang nih di Mas Reya. Dulu sebelum dosen dulu pernah ngajar di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Salafiyah Kudus Bapak. Sing di Kemudian di Wahid Hasyim Salafiyah itu yang mana? daerah Bareng. Ya, udah. Nggih. Wes. Tadi mana? Tak suruh baca kata kunci ya? Nggih, kata kunci. Oke, silahkan. Untuk kata kunci dari core value harmonis, yang pertama peduli atau caring, kemudian yang kedua perbedaan atau diversity, dan yang ketiga selaras. Oke. Ya, ini lagi-lagi ya, persoalan diversity di negara kita itu beda itu sebuah masalah. Ya, beda itu sebuah masalah. Caring, peduli ya, seperti itulah. Kadang kita peduli negara ini, kadang tidak juga gitu ya. Oke, lanjut. Siti Nur Anissa. Thank you, Mas Reza. Siti Nur Anissa. Tolong bacakan kalimat afirmasi dan tolong Bu Siti Nur Anissa buatkan kalimat afirmasi sesuai dengan bidang kerjamu. Perkenalkan dulu ya Pak ya. Nama saya Siti Nur Anissa, saya bertugas di MAN 2 Tegal sebagai guru prakarya dan kewirausahaan. Oke, silahkan baca kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi dari core value harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, terus sesuai dengan bidang kerjamu Mbak.
Gunakan kata saya. Saya akan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan dalam berkarya agar dapat menunjang pembelajaran dengan peserta didik. Mandek se, cocok rak dengan kalimat harmonis. Cocok gak? Kocok se, dicermati se ya. Relax, 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 relax. Oke. Kira-kira saya udah ucapno cocok gak dengan kalimat afirmasi harmonis? Ini penting ya. Pembuatan. Ora cocok toh. Jangan terjadi proses Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack kan itu ya. Oke, silahkan. Tolong dibuatkan kalimat afirmasi core value harmonis sesuai your job atau bidang kerjamu ya. Saya akan berusaha untuk menghargai perbedaan pendapat anak-anak ketika saya meminta untuk membuat suatu proyek. Oke, nah itu dia. Thank you. Menghargai perbedaan. Terima kasih, Pak. It's really difficult. Ini benar-benar sulit, tapi you can do it. Kamu akan bisa mengerjakan itu. Latih ya. Jadi Indonesia itu perbedaan yang sulit. Makanya negara lain, menurut dalam perspektif saya, negara lain untuk menyerang Indonesia itu tidak perlu mengirimkan rudal, tidak perlu. Karena orang Indonesia itu punya permasalahan dengan perbedaan. Perbedaan itu masalah. Sehingga cukup pakai pola pikir divide et impera. Cukup diadu. Dan alat untuk mengadu saat ini ada medsos. Bisa lewat TikTok, gitu. Bisa lewat apa? Facebook, bisa lewat WA. Nah itu platformnya itu bisa untuk mengadu Indonesia seperti itu. Nepal pun akan kacau ketika tipe karakteristik masyarakatnya itu perbedaan menjadi sebuah masalah. Dan Indonesia gampang sekali ya. Jadi kemarin demo itu 20% adalah conspiration ya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu lagi Mbak Gita Nurul Faradina. Tolong bacakan panduan perilaku atau kode etik dari core value harmonis, Mbak. Mohon perkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Mustadi dan teman-teman. Nama saya Gita Nurul Faradina dari instansi MTS Negeri 5 Tegal. Halo Mbak, suaranya putus-putus. Tolong diulang lagi. Sebentar, Mungkin Bapak. mic-nya bisa didekatkan mic-nya. Ya. Sudah jelas belum, Bapak? Sudah Mbak, sudah Mbak. Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak Mustadi dan kawan-kawan. Nama saya Gita Nurul Faradina, instansinya dari MTS Negeri 5 Tegal. Kendal ya? Oke. Kendal apa Tegal? Tegal. Tegal, wah jauh banget ya. Oke, banyak sate Bapak ya, Tegal. oke. Oke. Tolong dibacakan Mbak. Baik, untuk kode etik dari harmonis, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Iya, semoga bisa. Sekali lagi, dari 7 core value ini, core value harmonis merupakan fondasinya. Ya, jadi ini. Mohon maaf Bapak, sebentar ini suaranya kecil sekali. Bagaimana Bapak? Loh, suara saya kecil. Halo, terdengar sudah? Enggak, sampun. Nah, jadi sekali lagi dari 7 itu harmonis adalah pondasinya. Pondasi di keluarga, pondasi di dunia kerja, pondasi di institusi, pondasi bernegara. Ini dia, ya. Ini penting banget. Dan itu bisa minimal kita melatih diri sendiri untuk create environment yang kondusif itu. Thank you ya. Oke, saya pikir diskusi saya cukup. Dan sekarang saya akan memberikan tugas formalnya nanti akan saya kirim ke ke chat, kemudian tugas yang untuk presentasi mendatang kalau ketemu saya nanti tolong dibuatkan PPT. Ya, silahkan buat PPT sendiri atau pakai AI terserah bagi saya. Nah, ada berapa nilai yang kita pelajari di core value of ASN? Kita review dulu. Ada berapa? Mas Junior Fahmi Latif. Ono berapa nilai yang kita pelajari di agenda 2 ini? Ada berapa? Mas Junior Fahmi Latif, kenalkan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mutadi. Saya Junior Fahmi Latif dari Kudus, Bapak. Kudus di kok Kudus kabeh iku lho.
Orang Kudus ya berarti ya. Kudusnya Ndawi, dulu sekolahnya TBS. Oh, malah keren keren. Ya. Terus MA-nya Sekarang juga di TBS. UIN Salatiga. G, MTS, MA, TBS. Orang orang sampai Mahat. Boten, langsung Sekarang kuliahnya jadi jurusannya umum. dosen di UIN UIN. Salatiga. UIN Salatiga. Bidang apa Mas? Pendidikan IPA. Kok iso IPA loh. Kuliah ning ndi kok iso IPA itu? Kuliahnya TBS kan di yo. UNES. Oh, G, TBS agama. kok iso TBS iso ning IPA itu UNES ya. Biar Oke beda, oke. Bapak. Nah, saya dulu G. matematika, tapi waktu itu namanya IKIP. Hmm. Oh, G. IKIP. Terus kemudian pas ono guru-guru Australia ngasih beasiswa Kato matematika lagi. Terus di Raden Mas Said itu diajak para pejabat kuliah di situ ya sudah. G. Ambil Dulu manajemen sering ikut pendidikan. acara Bapak. Ngajar di Mosok? Kudus juga soalnya. G. Oh ya selamat selamat selamat. G. Bulan ini kantorku loh Mas, cedak tuh. Ya kapan-kapan ya nanti ya. G. Insya Allah siap, Bapak. Iya, wes. Oke. Semoga jadi orang-orang hebat ini yang di depan saya ini ya. Amin, Oh, amin. wah. Kata Mas Riza juga ini pernah dengar-dengar nama itu aja. Ya. Apa Riza di Kudus banyak ya itu juga ya. Kata Bapak kalau Riza. Ayo. Nggak melu ngajar di Mahat itu. Mahat Kutsi ya? Mahat TDS toh Mas yang Memboten, boten. kan ngajar ilmu hisab juga di situ. Boten, kalau tapi teman-teman banyak yang di sana, Pak. Oke ya, thank you. Oke oke. Wes gini, tugas saiki. Catet sih lali tugas. Besok saya ketemu lagi random siapa yang presenter dan siapa yang bagian mengkritisinya. Setiap 7 nilai ini, setiap dari nilai ini, oke ya, dah siap pulpen atau tulisan apapun. Setiap dari nilai ini satu, tuliskan terminologinya. Tidak harus seperti ini. Satu, tuliskan terminologinya atau definisinya lah bahasa sederhana. Oke. Nomor dua, nomor dua, nomor dua, buatkan kalimat afirmasimu atau sumpahmu. Saya yakin ini jadi PNS itu juga azamnya tinggi, ya, sumpahnya tinggi. Kemudian yang ketiga, apa hambatannya? Orang hambatan saya. Bagaimana mengimplementasikan? Kok langsung hambatan. Bagaimana mengimplementasikan? Nomor 4, apa hambatannya? Oke. Apa hambatan dan solusinya? Nomor 4, ulangi. Apa hambatan dan solusinya? Nomor 5, angkat salah satu tokoh nasional yang sesuai dengan nilai itu. Berarti nanti mengangkat 7 tokoh atau ada yang ini agak bandel-bandel sedikit, satu tokoh untuk 7 semuanya, terserah itu. Ya. Dan nanti ketemu saya mendatang, ini nanti dikerjakan 1 hari rampung saya pikir. Ya. Pertemuan mendatang nanti presentasi dan kritisi. Saya ulangi ya, masing-masing nilai. Tak salah diingatkan saya. 1, terminologinya atau definisinya. Nomor 2, buat kalimat afirmasimu di nilai itu. Nomor 2. Terus nomor 3, bagaimana mengimplementasikan. Oke. Nomor 4-nya apa ya? Hambatan dan solusinya. Oke. Nomor 5, ambil tokoh. Tapi tidak hanya sekedar tokoh, tapi dijelaskan. Misalkan B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki kepedulian yang luar biasa. Bahkan Timur-Timur ketika dikasih opsi untuk merdeka atau bergabung Indonesia. Nah, seperti itu dikasih apa? Support pikirannya. Seperti itu. Oke, cukup ya. Berarti dari 7 nilai ini buat PPT yang isinya itu. Terima kasih. Kemudian tugas yang harus diupload di BLC, ini saya kirim. Karena ini pertemuan kedua sebenarnya, tapi tak kirim semuanya lah ya. Daripada nanti saya akan kirim ke chat itu. Saya tak kirim di chat tugasnya yang diupload di BLC. Oke. Iya. Besar ini berarti pertemuan mulai kedua ya. Tak masukkan semua 2. Oke. Sampai hari ketiga. Oke. Saya kirim.
Untuk yang diupload silahkan diambil di chat. Oke ya. Wes, cukup ya. Oke, saya perkenalkan diri saya, nama Pak Mutadi. Ya nanti bisa dicari di Google, itu banyak ya. Alamat saya Kudus, bisa mampir untuk diskusi atau kajian atau ngopi bersama. Gitu aja ya. Oke, saya pikir cukup pertemuan kita pagi hari ini. JP-nya masih lama. Tugas ini silahkan dikerjakan sampai sore. Dan nanti tolong untuk yang PPT-nya dikirimkan ke Google Drive saya dengan cara masing-masing kelompok membuat drive sendiri-sendiri. Ini alamat Google Drive saya, biar saya punya backup. Oke, saya ketikkan Google Drive saya, bit.ly garis miring Mutadi, oke, underscore tugas latsar. Oke, ya, terima kasih. Ya, eh, saya pikir cukup pertemuan kita hari ini dan selamat mengerjakan tugas, baik tugas untuk BLC maupun tugas PPT yang akan kita presentasikan pada pertemuan mendatang. Oke, semoga pertemuan yang sederhana, singkat ini menjadi atau berdampak yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu peserta latsar semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rendah hati Waalaikumsalam izinkan warahmatullahi saya wabarakatuh. untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Salam untuk keluarga. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, Terima saya tinggal kasih dulu. Pak. Mohon maaf, Ibu, izin bertanya. Boleh.
Ini masih ada Zoom lagi atau gimana, Mas Harba? Sebentar Mas, ini lagi saya tanyakan ke Pak Anang, Pak tapi Anang. belum dijawab. Ngapunten nih. Mas Arba, Pak Mutadi sudah selesai? Sampun Pak, Sudah. nggih, Dilanjut mboten? sudah ada penugasan katanya dari Pak Mutadi cukup seperti itu pembelajarannya, ataukah ada pemateri lagi atau tidak nggih? Ngapunten. Oh, nggih. Udah diakhiri mohon Mas. Nggih, Sudah tidak ada pembelajaran kan hari ini. nggih Sambil saya Bapak. komunikasikan sama Pak Mutadi. Kalau Nggih, udah ada tugas sudah berarti. nggih, Oke, gitu nggih. Bapak nggih. Ibu. Anang mau bertanya juga, Nggih, silakan. untuk tugas dari mau tadi itu sama dengan tugas yang dari Bu Siti kemarin. Kira-kira kita ngumpulnya itu ngumpulin lagi atau gimana, Bu? Kalau ngumpulin lagi, apa ngumpulin di PLC lagi atau gimana gitu, Pak? Agak jauh Mas suaranya. Ini Pak, kan tugas Nggih. dari ngomong tadi itu kan mirip atau sama dengan tugas yang kemarin dari Bu Siti. Nah, itu kita ngumpulin lagi atau gimana, Pak? Dikumpulin lagi aja. Di Ngumpulin BLC laginya, nggih. Di BLC. nanti Tadi ngumpul lagi. nggih, Atau tadi gimana? perintahnya pripun? Suruh ngumpulin di BLC atau gimana? Nggih, Pak. Tadi ada dua penugasan, Bapak. Yang pertama Hmm. yang dikumpulin di BLC dan yang kedua dikumpulin di Google Drive. Hmm. Yang sama dengan yang kemarin itu yang di BLC-nya. Tapi untuk yang di Google Drive itu beda penugasannya. Jadi yang ditanyakan Oh, Mas Bagus itu tadi yang di BLC-nya. coba nanti tak komunikasikan dengan Pak Mutadi mau dibikinkan rumahan sendiri atau enggak. Nggih, Itu nggih. nggih, Bapak. Nggih, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Maaf ini masih di jalan soalnya saya. Cukup, Pak. Cukup nggih. Oke, Bu Elsi, ada tambahan? Boten, Niki mohon maaf ya Bapak Ibu, kami panitia ini ada yang masih nyetir, ada yang masih jalan di sini. Ya, rada-rada mau Oke, oke, monggo Bu Elsi ditutup. dari Mas Agus juga. Ditutup, kita tutup langsung aja. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan bagi Muslim baca hamdalah, yang non Muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali dari kami Alhamdulillahirrahmanirrahim. mohon maaf ya kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Monggo mengerjakan tugasnya. Matur nuwun Bu, sehat selalu. Amin, amin. Semoga semua juga.